Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Apa kabar kamu hari ini? Baik sekali. Ajil, bagaimana kabarnya? Luar biasa sekali, apalagi ya. banyak sekali informasi ya pada hari ini. Sekali. Dan selain 3 berita tadi, pemirsa kami juga hadir dan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika Devagam. Dan saya Mega Latu, inilah Lintasan News Pagi selengkapnya. Seorang pria pelaku pemerasan dan pengancaman di sejumlah minimarket di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pelaku meminta paksa uang jutaan rupiah dengan modus meminta THR Lebaran. Aksi pemerasan yang dilakukan seorang pria di dalam sebuah minimarket kawasan Cengkareng, Jakarta Barat viral. Pelaku beraksi seorang diri, masuk ke dalam minimarket dan menyasar langsung para karyawan minimarket yang tengah berada di meja kasir. Pelaku meminta sejumlah uang, beberapa produk makanan dan minuman, serta sejumlah bungkus rokok hingga membuat karyawan minimarket ketakutan. Ternyata aksi pemerasan dengan dalih meminta THR Lebaran ini juga terjadi di beberapa minimarket lainnya di kawasan Cengkareng. Berbekal laporan dan rekaman kamera CCTV, polisi akhirnya dapat membekuk pelaku RN pengangguran di tempat bersembunyiannya di salah satu rumah kontrakan di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi juga turut menyita barang bukti, sejumlah pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi dan rekaman video kamera CCTV aksi pelaku. Ke toko-toko minimarket dengan alasan meminta THR. Padahal antara tersangka dengan toko tidak ada hubungan kerja. Berapa banyak yang diinvestasi? Dari hasil penyelidikan kami, ada 3 toko yang pelaku datangi. Kemudian caranya pelaku meminta uang dan meminta barang. Selanjutnya ketika petugas toko menyerahkan struk pembayaran, yang bersangkutan tidak mau membayar. Pelaku terjerat pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dan terancam 9 tahun kurungan penjara di Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Truk syarat muatan telur asal Malang, Jawa Timur menuju Jakarta justru terguling di Boyolali, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, sebuah muatan tumpah berserakan ke parit dan area sawah. Sebuah truk terperosok dan terguling di jalur alternatif Boyolali, Klaten, atau lebih tepatnya di Desa Keteguhan, Kecamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa pagi. Akibat kondisi bak yang miring, seluruh muatan truk bermuatan 5 ton telur ayam dan telur bebek tumpah dan berserakan ke parit dan area sawah milik warga. Teman-teman komunitas truk yang tiba di lokasi kejadian pun segera membantu sopir dan awak truk mengambil serta memindahkan telur-telur yang berserakan ke tempat yang lebih aman. Kejadian bermula saat truk dengan nomor polisi N8313ED melaju dari arah Malang, Jawa Timur menuju Jakarta. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir hendak berputar arah karena salah jalan. Namun saat mundur, ban belakang sebelah kanan masuk ke parit dan akhirnya terguling. Diparkir kan maju ke depan itu terus mundur, jadi kecelakaan tunggal intinya. Mundur langsung saya langsung udah masuk juga. Namun nanti kejadian jam 4 pagi masih agak gelap, jadi mungkin sopir tidak begitu memperhatikan bahwa bau jalannya tidak terlalu luas. Untuk barang-barang berupa telur sudah ditata sedemikian rupa, nanti akan diangkut dengan truk. Kemudian setelah ini perjalanan untuk pengangkatan atau derek nanti. Sedikitnya 1 ton telur pecah dalam insiden ini. Arus lalu lintas pun sempat tersendat karena sebagian bodi truk berada di bahu jalan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa diduga melakukan penggelapan motor. Warga mendatangi rumah pedangdut Via Valen di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga mencari adik kandung Via Valen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Belasan warga tiba-tiba mendatangi kediaman Via Valen di kawasan Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo. Kedatangan warga ini untuk meminta pertanggungjawaban dari Raffi, adik kandung Via Valen yang diduga menggelapkan motor warga. Sebelumnya, Raffi diduga meminjamkan uang kepada salah satu warga Adit dengan jaminan motor. Namun saat pemilik motor berusaha mengembalikan uang dan mengambil motor jaminan, ternyata motor sudah tidak ada. Sementara Raffi yang meminjamkan uang tidak pernah muncul dan sudah beberapa pekan menghilang. Koordinasi, ternyata beliaunya ada di Surabaya, satu keluarga. Menurut informasi sudah perjalanan ke sini. Nanti kita adakan mediasi. Kalau memang tidak ada ditemu, silakan rekan-rekan dari Aliansi Arek Sidoarjo melaporkan kami. Sejumlah anggota polisi bergerak ke lokasi dan berupaya meredam emosi warga. Sementara penghuni rumah tidak ada karena tengah menghadiri suatu acara di Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perwira tentara US ditemukan tewas di hutan Dusun Karanganyar, Desa Karanganyar, Kelari, Karawang, Jawa Barat. Ia hilang saat survei latihan gabungan. Dalam video amatir, tim SAR berhasil menemukan jasad seorang tentara Amerika Serikat US Army yang sudah tak bernyawa di kawasan hutan Karawang, Dusun Karanganyar, Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Perwira tentara tersebut diketahui bernama Mayor William Walker. Korban ditemukan tak jauh dari jalan setapak di tengah-tengah Ilalang. Mayor William Walker diduga hilang saat melakukan survei untuk latihan gabungan. Sebelum dikabarkan meninggal dunia, sempat beredar foto-foto korban diposting di media sosial saat sedang duduk tak jauh dari lokasi kejadian. Jasadnya kemudian langsung dievakuasi tim SAR. Berarti kan kalau yang orang asing itu nggak tahu kita. Itu TNI sama TNI luar juga. Itu yang meninggal kan orang Amerika. Orang Amerika. Ada berapa Pak yang meninggal? Satu. Informasinya kenapa sih Pak meninggal? Nggak jelas juga, makanya dulu waktu kesini dulu juga nggak mau dikawal itu. Sementara hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyebab meninggal tentara Amerika Serikat ini. Tempat pakai latihan ya biasanya Pak. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Sriakan melaporkan. Seorang sales mobil adu mulut dan saling dorong dengan petugas Dishub Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat merebut gembok yang digunakan untuk menggembok ban mobilnya. Adu mulut hingga saling dorong tak terhindarkan saat seorang sales berparas cantik berusaha menghalau petugas Dishub Makassar yang hendak menggembok ban mobil miliknya yang terparkir di pinggir jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Sales wanita ini bahkan berusaha merebut gembok yang akan digunakan untuk menggembok kendaraan miliknya. Keributan tak berlangsung lama setelah beberapa petugas Dishub lainnya berusaha menghalau sang sales yang masih tersulut emosi dan diarahkan masuk ke kantornya kembali. Usai bersih tegang, petugas Dishub Kota Makassar kembali menggembok kendaraan milik sales bersama beberapa mobil lainnya yang terparkir di bahu jalan. Begitu kita gembok, kita cari orangnya tidak ada. Makanya dari itu begitu muncul orangnya dari pihak Satlantas untuk mau menilang. Pihak dari lantas memerintahkan anggota untuk buka gemboknya. Kita kan buka. Begitu diserahkan tilangnya, dia tidak mau terima. Makanya pihak lantas untuk memerintahkan kembali menggembok. Pada saat diperintahkan untuk menggembok kembali, mereka ngotot untuk melarai dan merampas gembok itu. Keributan ini dipicu saat petugas Dishub bersama Satlantas Polrestabes Makassar melakukan razia parkir liar dan mendapati beberapa kendaraan roda 4 yang memakai bahu jalan. Awalnya, pelaku bersedia menerima surat tilang dengan syarat gembok dibuka. Namun saat akan diberikan surat tilang, pelaku malah menolak sehingga petugas Dishub kembali menggembok kendaraan miliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yolius Bin, iNews. Pelaku pencurian spesialis atap seng rumah warga yang ditinggal mudik diamankan polisi. Pelaku ditangkap usai kabur ke atas atap rumah warga di daerah 11 Kota Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Petugas kepolisian dari Polsek 11 Koto Tarusan, Pesisir Selatan terpaksa menaiki atap rumah warga di daerah Sungai Lundang, Kampung Baru, 11 Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Lantaran pelaku yang berinisial RI kabur ke atas atap rumah warga saat mengetahui akan diciduk polisi. Tersangka RI akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Sebelumnya, petugas sudah mengamankan rekannya yang berinisial RA di daerah Sawahan, Kota Padang bersama barang bukti 80 helai atap seng hasil curian serta 1 unit becak motor yang digunakan untuk beraksi. Dalam aksinya, kedua pelaku menggasak seluruh atap seng rumah warga yang ditinggal mudik dan sudah sangat meresahkan. Rumah warga yang hilang pada saat ditinggal oleh penghuninya. Untuk pelaku berjumlah 2 orang, di mana pertama kita melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial RI, di mana yang bersangkutan kita amankan di Sungai Lundang, Penegarian KPKA Kecamatan Koto 11 Tarusan. Kini, kedua pelaku pencurian seng ini harus mendekam di sel tahanan Mapolsek 11 Koto Tarusan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Akibat tak kuat menanjak, sebuah truk terguling di tikungan Slumprit, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Detik-detik truk berjalan mundur hingga terguling terekam CCTV hingga viral. Sebuah truk muatan tempurung kelapa terekam CCTV berjalan mundur hingga terguling saat melalui tanjakan dan tikungan Slumprit, Patuk, Gunung Kidul. Bahkan saat kejadian, truk nyaris menimpa kendaraan lain yang berada di belakangnya. Sebelumnya, truk syarat muatan ini tengah melaju dari arah Piungan menuju Gunung Kidul. Sesampainya di lokasi, truk sempat terhenti di tanjakan lantaran ada kendaraan lain di depannya. Truk yang tak kuat menanjak akhirnya mundur lalu terguling hingga muatannya tercecer di jalan. Pas Niko menanjak mau berhenti, dia mau ngangkat sudah nggak kuat lagi. Nah, karena nggak kuat lagi, terus posisi truk itu tidak bisa nanjak, terus dia mundur sini. Dia otomatis dari atas itu mundur, terus banting ke kanan sini. Untuk kondisi sang sopir seperti apa, Pak? Kalau sopir normal. Diduga truk tak kuat karena muatannya melebihi kapasitas. Meski tidak ada korban luka, namun arus lalu lintas sempat tersendat karena proses evakuasi muatan dan kendaraan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, menurunnya harga jual buah pepaya California membuat para pedagang menjerit. Alhasil puluhan ton buah pepaya di Pasar Induk Ramat Jati dibuang ke jalan. Beginilah keadaan paya di pasar. Puluhan ton buah pepaya yang merupakan barang dagangan di Pasar Induk Ramat Jati ini hancur usai dibuang para pedagang pada Senin sore kemarin. Tak hanya buah pepaya dengan kondisi rusak, buah pepaya dalam kondisi yang masih layak pun dibuang oleh para pemilik lapak usaha buah pepaya. Bahkan sejumlah buah pepaya yang baru saja tiba dari pengiriman sejumlah daerah turut dibuang para pedagang ke jalan. Aksi ini sendiri dilakukan buntut dari anjloknya harga buah pepaya yang mencapai 60% dari harga Rp8.000 menjadi Rp3.000 per kilonya. Selain itu, turunnya minat pembeli sejak sebelum Hari Raya Lebaran juga menjadi faktor berkurangnya pendapatan para pedagang hingga mengalami kerugian. Nggak laku kayaknya, Bang. Nggak laku. Dari harganya sendiri ada penurunan nggak? Penurunan sudah jauh penurunan, tapi tetap kayaknya nggak laku juga, banyak berbuang. Harganya dari normal ke sekarang itu berapa persen? Turunnya hampir 60% juga turun harganya. Sekarang berapa harga jualnya? Untuk per kilonya? Kadang 3.000, kadang 4.000. 4.000, iya. Kini, para pedagang hanya bisa pasrah dan berharap kondisi harga dan daya minat pembeli bisa kembali stabil. Dari Jakarta, Leo Badik, iNews melaporkan. Ratusan warga di Bojonegoro, Jawa Timur ramai-ramai mengajukan cerai ke pengadilan agama setempat usai perayaan Hari Lebaran. Biasanya yang mengajukan perkara gugatan cerai tersebut merupakan pekerja di luar daerah yang sedang pulang ke kampung halamannya.
Data di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, 3 hari pertama masuk kerja usai libur lebaran antara tanggal 16 hingga 11 April 2024, tercatat 134 perkara cerai yang diterima. Jumlah itu melonjak tajam dibanding hari biasa karena dalam sehari petugas bisa menerima lebih dari 50 berkas perkara, baik cerai gugat maupun cerai talak. Sementara selama data bulan Januari hingga April tahun ini, tercatat ada sebanyak 852 warga yang mengajukan cerai, diantaranya 642 cerai gugat atau mengajukan pihak istri, serta 210 cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Jadi yang sering menjadi tradisi di pengadilan agama itu, angka perceraian yang masuk itu pasca lebaran sama tahun baru. Nah, di dalam pasca lebaran ini kita buka kemarin mulai tanggal 16, 17, 18, 19 separuh hari itu ada 134 perkara. Melonjaknya angka gugatan penceraian ini lantaran para penggugat merupakan para urban atau pekerja pabrik alias perantau dari luar kota, sehingga mereka pulang kampung sekalian mengajukan cerai ke pengadilan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Madi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pasca putusan MK yang menolak gugatan sengketa hasil pemilihan presiden 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU akan melakukan rapat pleno terbuka penetapan presiden wakil presiden terpilih pada Rabu siang ini. Rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini merupakan rangkaian terakhir dari pemilu 2024 dan harus dilakukan 3 hari pasca pengumuman MK. Pasca pembacaan hasil sidang sengketa Pilpres 2024 oleh MK, KPU RI menggelar rapat pleno penetapan presiden wakil presiden terpilih pada Rabu siang ini. Penetapan ini berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 yang menyebut 3 hari pasca pembacaan putusan MK, KPU harus menetapkan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih. Sejumlah pihak mulai dari lembaga negara, pimpinan lembaga negara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu serta ketiga paslon turut diundang dalam rapat pleno tersebut. Seperti besok tanggal 24 April sudah memenuhi tenggatnya. Oleh karena itu besok pagi pukul 10 tanggal 24 April tahun 2024 KPU akan mengundang sejumlah pihak, juga 3 tim paslon, 3 pasangan paslon juga kami undang untuk melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih pemilu 2024 di situ. Usai MK mengumumkan hasil sidang sengketa Pilpres 2024, KPU RI akan melakukan rapat pleno terbuka penetapan presiden wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024. Sejumlah persiapan telah dilakukan termasuk pengamanan di sekitar gedung KPU yang mulai diperketat. Dan berikut laporan Wenda Nura dari gedung KPU RI. Ya pemirsa, pasca pembacaan putusan hasil sidang sengketa Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi dan telah memutuskan untuk menolak gugatan dari pihak paslon 01 dan 03, maka langkah selanjutnya adalah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI. Dan rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI ini akan dilaksanakan besok pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang akan dilaksanakan di Aula Gedung KPU RI Jakarta Pusat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dalam rapat pleno terbuka penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini tidak hanya mengundang presiden dan wakil presiden terpilih saja, namun juga kedua paslon lainnya ini turut diundang, yakni paslon 01 dan juga paslon 03. Selain itu dari lembaga dan pemerintah terkait juga diundang serta mengundang ketua dari partai yang ikut berkontribusi dalam pemilu 2024. Dan sejumlah persiapan ini sudah dilakukan oleh pihak KPU, yakni sudah mengirimkan undangan kepada seluruh pihak yang diundang serta pengamanan sudah mulai dilakukan oleh pihak kepolisian. Terpantau sejak pagi tadi hari ini sejumlah aparat kepolisian ini sudah banyak yang berjaga di sekitar gedung KPU RI serta untuk ruas Jalan Imam Bonjol atau jalan di depan gedung KPU RI ini sudah mulai ditutup sehingga untuk masyarakat yang akan melintas di ruas jalan tersebut dihimbau untuk mencari jalan alternatif lainnya. Selain itu
untuk pengamanan juga ini sudah berkoordinasi dengan pihak TNI Polri dan juga Pas Pampres karena untuk penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini masih dalam rangkaian pemilu 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura, Muhammad Firman, iNews melaporkan. Jelang penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan 45 tim pembela Prabowo Gibran. Pertemuan dilakukan di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa malam. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang seluruh tim hukum Prabowo Gibran di kediaman Kertanegara Selasa malam. Pertemuan ini merupakan agenda Ramadhamma antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan 45 orang tim hukum Prabowo Gibran. Sejumlah tokoh mulai berdatangan seperti Sufmi Dasko selaku Ketua Harian Partai Gerindra serta 45 anggota tim hukum yaitu Hotman Paris dan Oce Kaligis yang merupakan anggota tim hukum Prabowo Gibran. Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukungnya dan menghormati putusan MK yang menolak gugatan perselisihan hasil Pilpres 2024. Dan malam ini kami silaturahim dan juga akan menyerahkan 2 putusan itu kepada beliau, putusan aslinya untuk disimpan dan didokumentasikan. Ini sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita agar generasi yang akan datang nanti dapat membaca putusan itu dalam bentuk aslinya yang mudah-mudahan disimpan oleh Pak Prabowo. Mungkin juga satu hari beliau akan serahkan ke Arsip Nasional sebagai bagian dari sejarah bangsa kita. Yang datang 45 kuasa hukum semuanya datang. Hari ini Pak? Ya hari ini ya untuk ya minimum kasih laporan lah dan juga Ramadhamma itu aja. Nanti kalau udah selesai kasusnya, case close. Wapres terpilih Gibran Rakabuming akan mendampingi Capres terpilih Prabowo Subianto dalam penetapan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih di Komisi Pemilihan Umum KPU Rabu siang. Gibran juga akan meneruskan pertemuan dengan para tokoh. Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, akan mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU Rabu siang. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam waktu maksimal 3 hari setelah putusan MK. Dalam rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden ini, 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden turut diundang. Ya, lihat besok ya. Semoga besok acaranya lancar. Kalau kabinetnya gimana? Nanti. Proses transisi itu kemarin katanya di istana sudah mulai menyalakan, ada komunikasi mungkin dengan sudah berjalan. Nanti setelah dari KPU juga ada beberapa pertemuannya, ditunggu saja. Dengan siapa macam seperti kalau kami kan intinya pengen cepat-cepat silaturahmi dengan semua, menggandeng semua. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengunjungi DPP PKS Selasa siang. Kedatangan ini merupakan bagian silaturahmi terhadap partai pengusung untuk menyampaikan hasil pemilu. Kedatangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diterima langsung Presiden PKS Ahmad Syahiku beserta jajaran elit partai lainnya. Selain untuk bersilaturahmi, dalam pertemuan ini Anies menyampaikan amanah yang telah tuntas dijalankan hingga tahap keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 Senin lalu. Sementara Presiden PKS Ahmad Syahiku juga mengapresiasi atas amanah yang dijalankan paslon Anies Muhaimin secara terhormat dan pihaknya menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Itu saya sampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS, dan kerja bersama ini bukan hal baru yang insya Allah akan kita teruskan juga dalam perjalanan ke depan. Kita merasa apa yang telah kita torehkan kemarin, seperti disampaikan Pak Presiden tadi, telah ikut mewarnai demokrasi Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Kami
Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungannya. Demikianlah. Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk bersatu, membangun bangsa dan negara pasca putusan MK. Pemerintah sendiri menghormati putusan MK yang bersifat final. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo usai kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa siang. Pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Kita ke informasi lainnya, Mega dan juga pemirsa. Terapi akupuntur kini tidak hanya bisa digunakan untuk kesehatan manusia saja, namun juga bisa digunakan pada hewan. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, di Sidoarjo, Jawa Timur ada klinik hewan yang mengkhususkan diri menggunakan terapi akupuntur untuk menyembuhkan hewan peliharaan yang sakit. Sebuah klinik hewan di kawasan Desa Damarsi, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ini sangat unik. Klinik ini menggunakan terapi akupuntur untuk perawatan dan penyembuhan hewan yang sedang sakit. Seperti halnya hewan peliharaan kucing milik salah satu warga ini yang jatuh dari atap rumah. Kucing kesayangannya tersebut tengah diterapi. Layaknya akupuntur pada manusia dengan menusukkan jarum-jarum halus ke titik-titik tertentu pada tubuh hewan. Teknik ini guna merangsang aliran energi di dalam tubuhnya untuk dapat mengurangi peradangan dan mempercepat penyembuhan. Pemilik kucing mengaku setelah melakukan treatment dengan menerapi hewan kesayangannya menggunakan terapi akupuntur tersebut, kucing yang bernama Cia itu kini telah bisa duduk dan berjalan normal meski tertatih. Semula nggak bisa apa-apa, jadi dia itu waktu itu hanya baring-baring aja. Lalu setelah pertama itu mulai bisa berdiri. Berdiri sama jalan walaupun agak ngesot ya itu. Lalu berikutnya terapi lagi yang kedua. Kalau efektifnya tergantung kasusnya. Rata-rata sih kalau untuk kasus-kasus ya traumatika, kemudian juga ada juga saraf dan itu sangat-sangat membantu banget karena memang tingkat kesembuhannya rata-rata keberhasilannya hampir 80-100% sih. Meski menggunakan teknik yang tidak lazim, namun dokter hewan selalu ada untuk memantau kesehatan hewan-hewan yang tengah diterapi. Apalagi, selain untuk penyembuhan penyakit, teknik terapi akupuntur juga dapat digunakan sebagai terapi pendukung untuk hewan yang sedang menjalani perawatan medis. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, Ayus melaporkan. Ya, Mega, menikmati pesona alam di Indonesia ini memang tidak ada habisnya ya, karena banyak sekali destinasi wisata. Betul, banyak sekali. Nah, salah satunya Angel dan juga pemirsa, ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Sleman, Yogyakarta yang mengusung konsep pedesaan dilengkapi wisata edukasi serta secret river deck. Berikut liputannya. Wisata yang membawa nuansa pedesaan di Kelurahan Pendoharjo, Kapenuon, Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini membuat penasaran pengunjungnya. Di sini, pengunjung bisa merasakan sensasi naik gerobak sapi. Di sini juga tersedia taman bunga. Anak-anak pun dijamin tak akan bosan karena terdapat kebun binatang mini yang berisi beragam hewan seperti burung, iguana, marmut, kura-kura, dan kelinci yang bisa diajak berinteraksi langsung. Anak-anak bisa menaiki kuda poni untuk berkeliling di sekeliling kawasan wisata.
semuanya menarik. Iya. Di antaranya ada apa tuh di sini, Mbak? Ini cocok banget buat anak-anak gitu ya, soalnya banyak hewan-hewannya kayak bisa ngajarin ke anak-anaknya juga gitu. Jadi di situ yang paling menarik sih buat kita. Kita ke family edu trip sih. Jadi bisa untuk satu keluarga, terus orang tuanya bisa sambil ngopi, makan siang, anak-anaknya bisa belajar. Di sini juga terdapat Secret River Deck, di mana pengunjung dapat bersantai sambil menikmati gemericik air sungai. Selain bisa berwisata, para wisatawan juga bisa menikmati sajian makanan khas Tempo Dulu. Bila ingin menikmati wisata Obelix Village ini, sebagai pengunjung dikenakan tiket Rp25.000. Sementara untuk naik gerobak sapi, wisatawan dikenakan tiket Rp75.000 per orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, Ayus melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga nyemplung ke sungai di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga pengemudinya salah menggunakan GPS. Mandailing Natal, Sumatera Utara dikejutkan dengan sebuah minibus terjun ke Sungai Batang Natal di Jembatan Merah Mandailing Natal. Diduga hendak kembali menuju kampung halamannya, pengemudi menggunakan aplikasi rute perjalanan justru diarahkan menuju jalur sempit. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga ini hendak melakukan perjalanan menuju Pulau Jawa. Ketika melintas di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, pengemudi mengandalkan aplikasi rute perjalanan sebagai panduan karena tidak menguasai jalur perjalanan. Namun, tepat di pertigaan Jembatan Merah, minibus ini justru melaju ke jalan menyempit hingga terjun ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Evakuasi mobil pun berjalan dramatis dengan bantuan warga. Duga untuk sementara mobil tersebut terjatuh dikarenakan tidak mengetahui medan jalan dan salah jalan. Untuk pengendara sendiri sudah dibawa ke rumah sakit dan beberapa penumpang. Dan untuk korban jiwa dalam perkara ini tidak ada. Polisi mengimbau kepada para pemudik ataupun pengguna jalan yang tidak memahami rute perjalanan untuk bertanya ke petugas kepolisian terdekat. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ayus melaporkan. Sebuah motor ditinggal begitu saja di tepi jalan di atas jembatan Suramadu, Bakalan, Jawa Timur. Setelah ditelusuri polisi, pemilik sepeda motor itu ternyata depresi usai bercerai dengan istri. Sebuah sepeda motor Matic dengan nomor polisi L4308PT ini ditinggal begitu saja di tengah jalan di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Upaya evakuasi kendaraan pun lalu dilakukan sejumlah personil petugas yang berpatroli dari pos polisi Polres Bangkalan. Hal ini dilakukan karena awalnya tidak diketahui siapa pemilik sepeda motor yang dalam kondisi tidak terkunci ini. Setelah ditelusuri dan diselidiki, akhirnya diketahui bahwa pemilik motor ini adalah warga Bulak Sentro, Surabaya berinisial SU. Pihak keluarga SU pun kemudian menjemput motor tersebut ke Mapolres Bangkalan. Berdasarkan keterangan keluarga, SU ke polisi, diketahui SU memang sedang mengalami depresi setelah bercerai dengan istrinya. Ketika dicek nomor sama plat motornya, ditemukanlah pemilik sepeda motor tersebut dan dihubungi keluarga untuk datang ambil ke Polres Bangkalan. Kondisi pengendara motor itu katanya stres atau gimana? Kondisinya depresi. Tadi keterangan dari orang tuanya, ini anaknya memang agak kurang inilah, maksudnya agak stres sedikit sehingga tadi yang mengambil ke sini adalah orang tuanya bukan. Diduga sangat depresi, SU kembali ke rumah tanpa sepeda motornya. Sementara itu, pihak pengelola jembatan Suramadu telah memasang pagar di tepi jembatan untuk mencegah upaya seperti bunuh diri loncat dari jembatan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, Ayus melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berkolaborasi dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman di 3.000 desa wisata di Indonesia. Ya, sertifikasi halal ini diharapkan dapat mendorong kualitas produk-produk ekonomi kreatif tanah air. Kemenparekraf bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH meluncurkan program sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang dilaksanakan secara virtual. Melalui program yang bertajuk Wajib Halal Oktober 2024 ini, Kemenparekraf dan BPJPH akan mempercepat kepemilikan sertifikasi halal bagi produk makanan serta minuman di 3.000 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk desa wisata kami siap dengan pendampingnya yang sudah tadi upayakan, dan tentunya kami akan terus mensosialisasi agar kegiatan pariwisata ini halalan, toiban, dan mubarokan. Halal, toib, dan juga membawa unsur-unsur kebaikan dan kesejahteraan dan keadilan. Kita di bulan Juni, Juli, dan Agustus kita melakukan mitigasi terhadap pelaku usaha yang belum juga kita memberikan kesempatan terakhir pada Juni, Juli, Agustus untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Melalui program ini diharapkan Indonesia menjadi destinasi wisata halal nomor 1 di dunia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. 2 helikopter militer Malaysia bertabrakan dan jatuh saat sesi latihan. 10 awak militer tewas. Nantikan informasinya di Lintas News Pagi. Kembali di Lintas iNews Pagi, pemirsa, ular sanca batik yang bersembunyi di pohon pisang membuat geger warga Rusun Flamboyan, Cengkareng, Jakarta Barat malam tadi. Ular sepanjang 4 meter yang sempat memakan ayam ternak warga dievakuasi petugas pemadam kebakaran dengan dramatis. Kuat juga ya. Seekor ular bersembunyi di balik pohon pisang di Rusunawa Flamboyan, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang melaporkan adanya ular ini langsung menghubungi pemadam kebakaran Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku melakukan evakuasi. Hampir berselang 15 menit, petugas berhasil mengevakuasi ular jenis sanca batik dengan ukuran panjang 4 meter. 10 menit kemudian dia sudah bisa evakuasi dengan ular yang cukup panjang, ada kurang lebih 3 meter lebih. Dia ular sanca yang ya mungkin ini sudah kedua kalinya kita tangkap di dalam kampung. Kita mendapatkan telepon dari salah satu penghuni rumah susun. Dia melihat seekor ular melintasi jalan dan penghuni rusun itu mengikuti secara perlahan kemana ular itu bergerak, dan diikuti ular terakhir itu ada di bawah pohon pisang. Ular sanca batik dengan nama latin Pitonidae ini akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepasliarkan di habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.